Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kita. Sebelum kita masuk di vektor di ruang dimensi 3, kita sebelumnya membahas lagi vektor di ruang dimensi 2, yaitu materi tambahan yang belum kita pelajari di materi sebelumnya. Nah, adapun yang kita bahas yaitu tentang resultan beberapa vektor. Jadi di sini ada vektor AB ditambahkan vektor BC. Kalau kita menggambar menggunakan dengan metode segitiga, ini kan ujung ketemu pangkal, ya kan, maka hasilnya adalah vektor AC, ya kan. Kita perhatikan segitiga ABC, maka didapatkan vektor AB ditambah vektor BC itu sama dengan vektor AC. Nah, begitu juga seperti ini, vektor AC ditambahkan dengan vektor CD, maka hasilnya adalah vektor AD, ya kan. Vektor AD ditambahkan dengan vektor DE, maka hasilnya adalah vektor AE. Vektor AD ditambah vektor DE itu hasilnya adalah vektor AE. Jadi kalau kita menggunakan metode poligon, maka vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE itu hasilnya adalah vektor AE, ya kan. Maka kita perhatikan aja nih, kalau ini sama ujung-ujungnya, ini ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal, ujung ketemu pangkal, dan sama ujung dan pangkal dari dua vektor yang ini, maka yang kita perhatikan adalah ujung dan pangkal dan juga ujungnya. Itu aja yang kita tulis, berarti vektor AE hasilnya, tapi dengan syarat ini harus sama, oke? Hal ini maka didapatkan secara umum kalau vektor AB ditambah vektor BC ditambah vektor CD ditambah vektor DE dan seterusnya sampai dengan vektor MN, berarti dengan syarat di sini M, ya kan. Nah, kalau ini udah sama, kita perhatikan aja lah pangkal dan juga ujungnya, maka hasilnya adalah vektor AN. Seperti itulah resultan beberapa vektor. Oke, kita masuk ke contoh. Hasil penjumlahan vektor PQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah vektor CR. Kalian perhatikan, ini kan sama, udah sama-sama Q, sama-sama B, sama-sama A, sama-sama C. Ya udah, tinggal kita perhatikan ujung pangkal dan juga ujungnya, maka hasilnya adalah vektor PR. Oke, untuk contoh yang kedua, hasil penjumlahan vektor PQ ditambah vektor PR ditambah vektor QR adalah, nah itu kan bisa kalau seandainya ujung dan pangkal vektor selanjutnya sama. Nah, di sini Q. Mana yang Q? Yang ini, ya kan? Ini bisa kita pindahkan ke sebelah sini, nggak apa-apa. Kenapa? Karena pada penjumlahan vektor itu berlaku sifat komutatif. Vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B ditambah vektor A. Jadi, ini bisa kita tuliskan, soal ini bisa kita tuliskan menjadi PQ ditambah, ini kita pindah ke depannya, ditambah vektor QR ditambah vektor PR. PQ ditambah QR. Ingat, ini udah sama-sama Q. Berarti tinggal kita perhatikan pangkal dan ujungnya, berarti vektor PR ditambah ini tadi vektor PR adalah 2 vektor PR. Oke, contoh yang ketiga, panjang vektor dari vektor AB tambah vektor BC dikurang vektor DC dikurang vektor AD. Kalau dikurang, kalian ingat kembali vektor negatif. Vektor AB itu sama dengan negatif vektor BA. Sama dengan negatif, ini kita balikkan dari AB menjadi BA, itulah dia namanya vektor negatif. Sehingga negatif DC ini bisa kita ubah menjadi positif vektor CD. Ini juga negatif vektor AD kita bisa ubah menjadi positif vektor DA. Nah, sekarang kita jumlahkanlah jadi seperti ini, ya kan. Sama-sama B, sama-sama C, sama-sama D. Berarti tinggal kita perhatikan pangkal dan ujungnya. Nah, ternyata hasilnya adalah vektor AA. Gimana? Vektor AA itu berarti pangkalnya di titik A, ujungnya di titik A juga. Berarti dia berupa titik, ya kan? Maka panjang vektornya adalah 0. Oke, kita lanjutkan ke penyajian standar vektor di R2. Nah, adapun vektor V yaitu V1, V2 itu kan bisa kita tuliskan menjadi vektor V1 kali 1 komponen 1, 0 ditambah V2 kali 0, 1. Sehingga
Ini bisa kita tuliskan menjadi V1I ditambah V2J. Jadi intinya vektor V yang komponennya V1, V2 itu bisa kita tulis menjadi vektor VI, V1I ditambah V2J. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Vektor A komponennya adalah 3, 4. Itu dapat disajikan dengan A, vektor A sama dengan 3I ditambah 4J. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Diketahui vektor A itu adalah 2I tambah 5J, vektor B 3I tambah 7J, vektor C I dikurang 4J. Tentukan vektor A ditambah 3 kali vektor B ditambah 2 kali vektor C. Nah, vektor A itu kan 2I tambah 5J ditambah 3 kali vektor B, berarti 3 kali dari siapa vektor B? 3I ditambah 7J ditambah 2 kali vektor C, berarti 2 kali siapa vektor C? I dikurang 4J. Ya udah, berarti tinggal 2I ditambah 5J ini tetap. Nah, ini kan 3 kali ini. Maka 3 dikali 3I adalah 9I. 3 dikali 7J adalah 21J. Ini jangan lupa dikalikan ke dalam 3-nya, dua-duanya ya. Ditambah, ini juga seperti itu. 2 dikali vektor I, 2I. 2 dikali negatif 4J, negatif 8J. Ya udah, tinggal kita satukan aja. I dengan I, J dengan J. Berarti 2I ditambah 9I, 11I ya kan. Ditambah 2I, 13I. Berarti 13I ditambah, ini 13I ya, ini enggak ada ini garis ininya. Ditambah 5J tambah 21J, 26J dikurang 8J, negatif 18J. Jadi hasilnya adalah 13I dikurang 18J. Oke, kita lanjutkan materi kita, yaitu tentang vektor di ruang dimensi 3. Nah, kalau misalnya ruang dimensi 2 itu dia di gambar koordinatnya itu pada sumbu X dan Y, maka kalau dia dimensi 3 itu sumbunya adalah X, Y, dan juga sumbu Z. Oke. Jadi, vektor di ruang dimensi 3 adalah vektor yang berada pada bangun ruang, di mana ruang tersebut mempunyai 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang saling tegak lurus, dan perpotongan ketiga sumbu sebagai pangkal perhitungan. Maksudnya ini potongannya itu sebagai titik nolnya. Vektor P pada bangun ruang dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada dia vektor P. Nah, vektor P ini pada koordinat X, di sini kita cari vektor, di sini dia X, sejauh X, sejauh Y. Nah, kita carilah perpotongan titik X dan juga titik Y-nya. Dapatlah dia di sini. Kemudian dia sejauh vektor Z. Nah, kita tariklah vektor Z ini dari sini sepanjang vektor Z-nya, setinggi vektor Z-nya juga. Maka didapatkanlah titiknya ini. Inilah dia vektor si P dengan koordinat X, Y, dan Z. Nah, ini dia koordinat kartesius P adalah X, Y, dan Z. Sehingga vektor kolom P, kalau kita tulis dalam bentuk kolom, maka vektor P ini adalah komponennya X, Y, dan Z. X, Y, Z. Kalau misalnya di vektor ruang 2 itu R2 itu komponennya 2, tapi kalau di ruang dimensi 3 R3 itu komponennya ada 3, X, Y, Z. Atau bisa juga kita tulis dalam bentuk baris, dalam vektor baris seperti ini, X, Y, X, Y, Z. Jangan lupa ini pakai kurung siku. Nah, jadi kombinasi linier vektor satuan IJK yaitu, nah kalau tadi di vektor ruang 2 itu kombinasi linearnya I dengan J, kalau dia di ruang R3 maka kombinasi linearnya adalah IJK. Maka vektor P dapat juga kita tulis menjadi XI, ya kan, XI tambah YJ. Siapa komponen keduanya? YJ ditambah ZK. Siapa komponen ketiganya? Berarti ZK. Dengan I sama dengan 100, J 010, dan K 001. Oke.
Kita lanjut. Jika titik A komponen koordinatnya adalah x1 y1, z1 dan B koordinatnya x2 y2, z2, maka vektor AB itu dapat dinyatakan dalam bentuk, ingat, seperti ruang R2 juga, seperti di R2 juga. Vektor AB itu adalah B kurang A akhir titik akhir dikurang titik awal. Siapa B-nya? Ini X2, Y2, Z2 dikurang siapa A-nya? Ini X1, Y1, Z1. Maka vektor AB itu bisa kita tulis dengan X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1 apabila diketahui dua buah titik, dua buah koordinat pembentuk vektornya. Atau dalam baris bisa juga kita tulis seperti ini. Ingat, ini pakai kurung siku ya. X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang Z1. Jadi intinya untuk mencari komponen vektor itu adalah titik akhir dikurang titik awal. Ini dia titik akhir dikurang titik awal. Nah, jika vektor V, V1, V2, V3 dan vektor W1, W2, W3 ini pakai kurung siku ya harusnya. Ini juga harusnya pakai koma. Maka vektor V ekuivalen dengan vektor W. Jadi vektor V itu sama, ekuivalen, senilai dengan vektor W jika V1 sama dengan W1, V2 sama dengan W2, V3 sama dengan W3. Berarti apabila ketiga komponen yang seletak itu nilainya sama, barulah dikatakan vektor V dan vektor W itu adalah ekuivalen. Nah, vektor V ditambah vektor W berarti V1 tambah W1, V2 tambah W2, V3 tambah W3. Ini pakai kurung siku ini harusnya ya. Kemudian vektor KV berarti K kali V1. Ingat ya, kalau dia misalnya KV berarti K kali V1, K kali V2, K kali V3. K itu dikalikan ke tiga komponen vektor dengan K adalah suatu skala. Oke, selanjutnya kita bahas tentang panjang vektor di R3. Jarak antara dua titik di R3 dapat dipakai untuk menentukan panjang suatu vektor. Misalnya, jika titik A koordinatnya x1, x1, z1 dan titik B koordinatnya x2, y2 dan z2, maka jarak AB adalah, ingat, notasi dari panjang vektor itu adalah seperti ini, nilai mutlak, pakai nilai mutlak ya. Nilai mutlak AB sama dengan akar dari komponen-komponennya tadi kan akhir dikurang awal ya kan, berarti x2 kurang x1 kuadrat ditambah y2 kurang y1 kuadrat ditambah z2 kurang z1 kuadrat. Nah, ini rumusnya seperti ini kalau dia berbentuk titik. Nah, misalnya titik A dan titik B ditanya jarak vektor AB ya kan, inilah dia jarak vektor AB atau panjang vektor AB, inilah dia rumusnya. Tapi jika seandainya vektor V itu komponennya V1, V2, V3, maka panjang vektor V, ingat panjang vektor itu pakai ini ya, pakai kurung lurus, adalah langsung aja akar dari V1 kuadrat tambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh. Diketahui vektor Mn itu komponennya 3, 6 dan juga 2. Maka tentukan panjang vektor tersebut. Ya udah, berarti panjang vektor Mn, ingat notasinya seperti ini, sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Berarti 3 kuadrat 9 ditambah 3 6 ditambah 4 adalah akar dari 49 sama dengan 7. Maka panjang vektor Mn adalah 7. Oke, kita lanjut ke operasi vektor di R3. Jadi operasi vektor di R3 yang akan kita bahas ada tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian vektor dengan skalar. Oke, untuk penjumlahan sama seperti vektor di R2 juga, tinggal kita jumlahkan aja sisi-sisi yang seletak. Berarti A1 tambah B1. Kalau vektor A tambah B berarti A1 tambah B1, A2 ditambah B2,
A3 ditambah B3. Begitu juga kalau dia pengurangan, tinggal kita kurangkan aja komponen yang seletak. Berarti A1 kurang B1 untuk vektor A kurang B, A1 kurang B1, A2 dikurang B2, A3 dikurang dengan B3. Nah, untuk perkalian vektor dengan skalar, jika vektor A komponennya A1, A2, dan A3 adalah vektor dan K adalah bilangan skalar, maka K dikali vektor A berarti kita kalikan si K ini ke tiga komponen vektornya. Berarti 3 kali A1, 3 kali A2, 3 kali A3, kita kalikan ke tiga-tiganya ya. Ingat, ini vektor bukan pecahan. Berarti kita kalikan ke tiga-tiganya. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Diketahui vektor D komponennya 3, 2, dan 5, vektor E komponennya 2, 2, 1, dan vektor F komponennya 4, 3, 2. Tentukan yang pertama vektor E ditambah vektor F, yang kedua 2 kali vektor D ditambah 3 kali vektor F, itu 2 kali vektor D ya. Maka kita jawab yang pertama, langsung aja vektor E ditambah vektor F berarti 221 ditambah 432, tinggal tambahkan aja sisi letak. 2 ditambah 4 6, 2 ditambah 3 5, 1 ditambah 2 3. Berarti vektor E tambah vektor F adalah 6, 5, dan juga 3. Nah, untuk yang B, 2D dikurang 3F, 2 kali siapa D-nya? 325 dikurang 3 kali siapa F-nya? 432. Ingat, 2 ini kita kalikan ke tiga-tiganya, berarti 2 kali 3 6, 2 kali 2 4, 2 kali 5 10, 3 kali 4 12, 3 kali 3 9, 3 kali 2 6. Ya udah, tinggal kita kurangkan aja yang seletak. 6 kurang 12 negatif 6, 4 dikurang 9 negatif 5, 10 dikurang 6 4. Maka hasil dari 2 kali vektor D dikurang 3 kali vektor F adalah negatif 6, negatif 5, dan juga 4. Terakhir kita untuk materi hari ini. Diketahui vektor P 21 negatif 3, vektor Q 042, dan vektor R negatif 4 2 negatif 1. Jika katanya vektor W itu adalah vektor P ditambah vektor Q, selidiki apakah vektor W ekuivalen dengan vektor R. Ingat, vektor yang ekuivalen itu apabila komponen yang seletak itu sama. Nah, kita cari dulu vektor W. Vektor W itu adalah vektor P tambah vektor Q, berarti 21 negatif 3 ditambah 042. Kita tambahkan aja lah sisi komponen-komponen yang seletak. 2 ditambah 02, 1 tambah 45, negatif 3 ditambah 2 negatif 1. Berarti dapatlah vektor W nya yaitu 2, 5, negatif 1. Sedangkan vektor R nya yaitu negatif 4, 2, negatif 1. Nah, dari sini kan terlihat kalau komponen yang seletak itu nggak sama. Di sini 2, di sini negatif 4, di sini 5, di sini 2, ya kan? Karena komponen yang seletak itu tidak sama, maka vektor W tidak ekuivalen dengan vektor R.